Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kita jumpa lagi dalam kuliah online. Kita lanjutkan mata kuliah kita dengan materi yang melanjutkan materi yang kemarin atau minggu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik mahasiswa, kita mulai saja pembelajaran kita. Yang pertama terkait dengan ilmu qawaid atau ilmu nahwu. Yang pertama, pasti dalam ilmu nahwu itu ada istilah al-kalam. Ma huwal kalam? Al-kalamu huwa ma tarakaba min kalimataini au kalimat wa fada faidatan tamatan. Jadi kalam ini adalah kalimat atau jumlah yang terdiri dari dua kalimat. Kalimataini ya, atau beberapa kalimat. Kalimatun tarokaba, ma tarokaba min kalimataini atau kalimatun, terdiri dari dua kalimat atau beberapa kalimat yang berfaedah. Ini ada faedah yang berfaedah tamatan, yang berfaedah sempurna ya. Contohnya apa? Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Atau yang lain, dhahaba tilmizu ila madrasati. Dhahaba tilmizu ilal madrasati. Semacam ini ya. Ini namanya kalam. Jadi kalam itu adalah susunan kata yang terdiri dari dua kata atau lebih yang berfaedah. Itu namanya al-kalam. Dan kalam ini kalau dalam ilmu nahwu yang kita pelajari itu sumiyat ajzaul kalami kalimatan misludah ba'aliyun ilal matorosati. Yaitu adalah kalam ini adalah istilahnya jumlah mufidah, jumlah yang berfaedah. Nah, pembagian kalam itu ada tiga. Kalam ini atau disebut dengan al-kalimat, kalimatun, itu terbagi menjadi tiga yang sudah kalian pernah tahu, yaitu terdiri dari isim, terdiri dari fi'il, dan huruf. Pasti ini ya, ada komponen tiga ini. Isim adalah apa? Al-ismu kalimatun dalat alal insani au hayawanati au jumatin. Nah, itu adalah isim, fi'il, huruf. Isim yang pertama adalah, kalau saya menerangkan ini yang harus kita pelajari dulu adalah fi'il dulu, atau yang kita ketahui adalah fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Terus ini huruf ini adalah kata sambung ya. Nah, selain kata kerja dan kata sambung itu namanya isim. Ini selain dari dua ini ya. Selain dua tersebut itu adalah isim. Jadi isim ini urutannya yang ketiga. Tapi dalam pembahasan isim itu pasti yang pertama kita bahas, karena isim ini pembagiannya sangat banyak. Karena isim ini terdiri dari beberapa. Kalau huruf atau fi'il itu hanya beberapa saja.
Tapi kalau isim sangat banyak sekali. Nah, yang pertama adalah ismun. Isim ini kalau dilihat dari segi penulisannya, ini ada 3 cirinya. Kalau dalam kitab yang kita pelajari itu ada 3. Yang pertama adalah tanwin. Tanwinun, contohnya baitun atau jami'atun atau aliyun atau namlun. Ini ya, tanwin yang pertama. Terus yang kedua, setelah tanwin itu bisa dimasuki oleh alif dan lam, bisa dimasuki al. Ya, contohnya al-baitu atau al-kitabu atau an-namlatu. Seperti itu ya. Yang ketiga, ini bisa dimasuki oleh huruf jar, harfu jarin, harfu jar. Apa saja itu harfu jarin itu? Harfu jar itu ada 20 yang nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Yaitu jar itu seperti contohnya minal baiti atau bismillahi atau yang lainnya, atau alal kursi, semacam itu ya. Yang pasti 3 ini kalian mahasiswa PBA pasti tahu. Dan yang paling penting dari yang huruf yang ketiga ini atau tanwin, al dan jar ini, tanbihun la yajma'u tanwin wal al. Jadi antara tanwin dan al ini harus dipisahkan. Jika tanwin maka tidak ada al di depannya. Jika ada al di belakangnya maka tidak boleh tanwin. Contohnya al-baitu ini tidak boleh al-baitun atau al-kitabun, nggak boleh, tapi al-baitu atau al-kitabu. Oke, sekarang isim dilihat dari segi jenisnya. Isim itu terbagi menjadi 2. Ada mudzakkar dan ada mudzakkar dan ada muannas. Ada mudzakkar dan ada muannas. Mudzakkar ini yang menunjukkan laki-laki, muannas ini yang menunjukkan perempuan. Contohnya masjidun, ini yang mudzakkar. Kalau yang laki-laki, kalau yang muannasnya ini madrasatun. Pasti kalian sudah paham semua terkait dengan mudzakkar dan muannas. Oke, dari segi isim dilihat dari segi sekarang isim dilihat dari segi kuantitasnya atau dari segi jumlahnya. Al-ismu dilihat dari segi kuantitas. Itu ada mufrad, ada musanna,
ada jamak. Ya, mufrad, musanna dan jamak. Mufrad itu ya sendiri ya. Mufrad itu adalah al-ismu dalla ala wahidin. Mislu tilmidun. Tilmidun atau tolibun. Itu ya. Terdiri dari satu saja, menunjukkan dia itu adalah satu. Sedangkan musanna itu menunjukkan dua. Contohnya ismun dalla ala isnaini. Contohnya tilmidani. Tilmidani. Ya. Atau tilmidaini. Musanna ini kadang-kadang atau biasanya itu bisiyadati alif dan nun atau ya dan nun. Siyadatun cara mudahnya itu menganalisis musanna ini biasanya adalah alif dan nun atau ya nun. Bisiyadati alif dan nun atau ya dan nun. Nah, selanjutnya ini jamak. Jamak itu adalah yang menunjukkan banyak orang. Ismun dalat ala salah satin au kasiroh, yaitu yang menunjukkan lebih dari dua. Yang menunjukkan lebih dari dua. Itu terbagi menjadi dua. Jamak itu yang terbagi menjadi tiga ya, bukan dua. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Atau yang kedua jamak muannas salim. Muannas salim. Yang ketiga jam'u taksir. Taksir. Apa itu jamak mudzakkar salim? Wa huwa ma jumi'a bi siyadatin wawu wan nun. Atau ya'in wan nun fi ukhra. Yaitu jamak mudzakkar salim ini adalah jamak salim itu maksudnya yang berakal. Jadi semua yang bisa yang mempunyai akal, itu namanya salim. Contohnya apa? Di sini mujtahidun, mujtahiduna, orang-orang yang sungguh-sungguh, mujtahid. Orang-orang yang sungguh-sungguh ini kan yang berakal. Beda dengan yang tidak berakal. Contohnya apa? Jamusun atau kerbau ya, jamusun. Atau lagi yang tidak berakal, contohnya kitabun, kitabani, kutubun. Ya, ini kan tidak berakal. Jadi semua yang berakal, maksudnya yang menunjukkan manusia itu pasti masuknya ke jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Selain yang menunjukkan manusia pasti larinya ke jamak taksir. Jamak mudzakkar salim contohnya mujtahiduna atau mujtahidina. Mujtahidina. Jamak muannas salim ini contohnya ini ya, wa huwa ma jumi'a bi siyadati alif fata al mabsutah fil akhiri. Mislu fatimatin solihatin. Solihatin. Ini kan solihah itu orang-orang yang soleh.
perempuan yang soleh itu ya. Nah, itu maksudnya gini. Nah, biasanya kalau jamak mudzakkar salim itu ditandai dengan wawu dan nun atau ya dan nun. Kalau muannas salim itu biasanya ditandai dengan alif dan ta. Selain itu jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Contohnya tadi yang seperti saya katakan, kutubun, kitabun, kitabani, kutubun. Nah, semacam itu ya. Atau usudin atau usudun. Usudun ini jamak min asadun atau singa. Nah, itu kan tidak berakal. Singa itu kan tidak berakal. Kalau usudun itu banyak singa. Jadi mereka kan tidak berakal. Oke, sekarang kita lanjutkan. Isim itu dilihat dari segi nampak dan tidaknya. Nah, itu kan isim ya. Dilihat dari segi tampak dan tidaknya, maksudnya dalam kalimat itu kelihatan atau tidaknya, itu terbagi menjadi dua juga. Al-ismu. Nah, ini dilihat dari seginya itu ada dhahir, ada mudmar. Apa itu dhahir dan apa itu mudmar? Dhahir itu yang nampak. Ya, yang qasimul ismin aidon ila qismaini dhahir wa mudmar. Nah, kalau dhahir itu yang nampak. Contohnya apa? Isim yang nampak dalam kalimat nanti pasti dia itu nampak. Contohnya dhahaba aliyun ilal jami'ati. Mana yang nampak? Nah, ini ya, isimnya yang nampak. Contohnya adalah fa'ilnya yang nampak ya. Nah, itu aliyun ilal jami'ati. Dhahaba aliyun ilal jami'ati. Ini nampak ya, dhahir. Contoh lagi, nasoro Ahmadu sohibahu. Nah, ini nampak juga. Ahmad ini nampak. Akan tetapi sohibahu, hunya ini kan tidak nampak. Siapa? Yang dimaksud di sini siapa gitu kan? Teman yang bagaimana yang dia tolong? Teman yang bagaimana yang Ahmad tolong itu kan belum tahu ini. Nah, ini yang hu ini masuknya ke mudmar. Mudmar itu adalah dhamir atau sebagai penggantinya yang tidak kelihatan. Nah, pembagian mudmar ini terbagi menjadi 3 ya. Al-mudmaru salah satu anwa'in, yaitu mudmar dala 'alal ghaib, terus yang kedua dalal 'alal mukhatab, terus yang ketiga dala 'alal mutakallim. Apa itu ghaib, apa itu mukhatab, dan apa itu mutakallim? Ghaib itu adalah terdiri dari kalau istilah mudahnya dalla 'alal ghaib itu adalah orang ketiga. Kalau mukhatab ini orang kedua. Kalau mutakallim orang pertama. Jadi begini, orang ketiga itu maksudnya kalau orang pertama itu adalah orang yang berkata atau orang yang ngomong, itu orang yang pertama. Orang yang kedua itu orang yang diajak ngomong. Nah, orang yang ketiga ini orang yang dirasani ngomong. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi orang yang pertama, kedua, dan ketiga. Al-ghaib
itu huwa, huma, hum, iya, huma, hun, huna. Ini ya, ini orang ketiga. Kalau orang kedua ini anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kalau orang yang pertama ini ana atau nahnu. Cukup jelas ya. Jadi orang pertama itu orang yang ngomong, orang kedua atau mukhatab itu orang yang diajak ngomong. Nah, orang yang ketiga atau ghaib itu orang yang dirasani. Oke, sampai sini paham ya? Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terus untuk tugasnya itu adalah mengerjakan buku pegangan yang sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu di halaman 10 dan 11 tamrin, yaitu terkait dengan al-ismu ilal mufrad musanna wal jama'. Tamrin 2, 3, 4, 5, dan 6 itu silahkan dipilih 3 saja yang bisa Anda kerjakan atau yang paling mudah. Nanti untuk pengumpulannya silahkan difoto dan dikirim via grup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ila liqa fi amanillah. Syukran ala husni timamikum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.